Raja Pedang, Jilid 5, Episode 01, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Beng San kagum sekali dan mulailah timbul keinginan dalam hatinya untuk memiliki kepandaian seperti ini, akan tetapi ia memperlihatkan sikap acuh tak acuh menyaksikan kehebatan wanita itu. Dia malah menarik napas panjang dan berkata, "Apa artinya kelihayan ilmu silat kalau toh aku takkan mungkin dapat mempelajarinya? Aku tidak pernah belajar silat, bagaimana sekarang bisa mempelajari ilmu silatmu kalau tidak kau pimpin sendiri?" Hek Hua Kuibo tertawa mengikik, "Kau tentu bisa, pasti bisa. Aku memiliki 3 macam ilmu silat yang mudah dipelajari, biarpun oleh seorang tolol seperti kau. Pertama, adalah ilmu Siulian Samadi, yang disebut Tai Hwe api besar untuk mendatangkan kekuatan tenaga dalam berdasarkan Yang Kang. Dalam menjalankan ilmu ini tubuhmu akan terasa panas sekali seperti terbakar, kau harus dapat menahan ini. Kedua, adalah ilmu pernapasan yang disebut Siu Hwe, memelihara api, untuk membikin hawa Yang Kang di badanmu memasuki semua pembuluh darah dan membikin badanmu kebal." "Apa artinya semua ini?" Beng San mencela. "Mana orang harus belajar supaya diri kuat dan tahan dipukul, apa selanjutnya aku hanya disuruh menjadi bahan pukulan? Aku ini kau ajari cara memukul batu seperti tadi." Hek Hua Kuibo tertawa, "Tolol kau. 2 macam pelajaran itu adalah pokok daripada semua pelajaran silat. Yang ketiga, adalah ilmu pukulan yang kusebut Chi Hwe keluarkan api, terdiri dari 3 jurus pukulan yang mengandung hawa Yang Kang. Nah, kau perhatikanlah sekarang semua petunjukku dan pelajari baik-baik. Aku hanya sudi memberi kesempatan belajar sehari semalam saja, setelah itu kau harus belajar sendiri." Demikianlah, wanita aneh ini sengaja menurunkan cara bersamedi dan latihan pernapasan yang semata-mata hanya untuk memperbesar daya Yang Kang di tubuh Beng San. Perbuatan ini sebetulnya amat licik dan jahat. Bagi orang lain, mungkin sekali ilmu-ilmu ini akan mendatangkan tenaga dalam tubuh yang luar biasa. Akan tetapi seperti telah diketahui di dalam tubuh Beng San pada waktu itu sedang mengalir hawa panas yang luar biasa, yang tentu akan menghanguskan jantungnya akibat ditelannya 3 butir pil buatan Tosu Siok Tinchu. Kalau saja dia tidak terkena pukulan Jing Tok Chiang dan terkena racun hijau akibat serangan Koai Atong. Hek Hua Kuibo tidak tahu akan serangan Koai Atong ini, akan tetapi wanita sakti ini cukup maklum bahwa 3 butir pil yang tan itu secara aneh sekali telah ditahan kekuatannya oleh semacam hawa im yang berada di tubuh Beng San. Melihat ini, biarpun ia tidak mampu memaksa Beng San mengaku, wanita ini mempunyai dugaan bahwa tentulah Beng San ini murid seorang sakti lain. Hal ini amat tidak disukainya. Sudah menjadi watak Hek Hua Kuibo untuk tidak mau mengalah terhadap orang lain. Siok Tinchu adalah cucu muridnya, karena guru Tosu itu, ketua NGO Lian Kou, yaitu yang bernama Kim To Tian Li, Dewi Kepala Emas, adalah murid tunggalnya. Ketika mendengar bahwa Yang Tan yang ditelan bocah ini tidak mematikannya, timbul perasaan di hati Hek Hua Kuibo, maka ia sekarang sengaja mengajarkan 2 macam ilmu itu untuk memperbesar dan memperkuat hawa yang di tubuh anak ini agar pertahanan hawa im di tubuhnya kalah. Tentu saja Beng San yang tidak tahu apa-apa tidak mengandung hati curiga dan dengan penuh ketekunan dan ketelitian dia memperhatikan segala petunjuk wanita itu. Dasar bocah ini berotak cerdas dan terang sekali. Menjelang senja jadi baru saja setengah hari Hek Hua Kuibo memberi petunjuk, dia sudah mengerti baik bagaimana harus melakukan latihan Tai Hwe, Siu Hwe, dan Chi Hwe. Diam-diam Hek Hua Kuibo terkejut bukan main dan kagum sekali. Belum pernah ia melihat bocah secerdas ini otaknya. Akan tetapi memang Hek Hua Kuibo yang aneh. Hal ini bukan menimbulkan rasa sayang kepadanya, melainkan ia makin membenci dan iri hatinya. Dia sendiri dulu tidak memiliki kecerdasan seperti ini. Nah, kau boleh tekun melatih diri dengan 3 macam ilmu ini. Jangan sekali-kali berani keluar dari hutan kalau belum memiliki ilmu yang kuajarkan. Kalau kau melanggar, kau kubunuh." Setelah berkata demikian, sekali berkelebat wanita ini telah lenyap dari depan Beng San. Anak ini berhati lega, mungkin ia akan menjaga di luar hutan, pikirnya. Akan tetapi kalau sampai 2-3 hari, apakah ia akan sabar menjaga terus? Ulah hutan ini begini besar, kalau aku keluar dari lain jurusan, bagaimana mungkin dia bisa tahu? Dengan pikiran ini, dia enak-enak saja tidak mau melatih diri, malah segera memilih tempat untuk tidur yang aman dan enak, yaitu di atas sebatang pohon yang amat besar.
Pada keesokan harinya, dia juga tidak melatih diri, melainkan berjalan-jalan di dalam hutan, memilih tempat yang banyak ditumbuhi pohon-pohon berbuah agar tidak sukar lagi dia mencari kalau perutnya terasa lapar. Sampai 2 hari Bengsan hanya berkeliaran di dalam hutan tidak mau melatih diri. Dan pada malam ketiga, malam yang amat gelap, dia berjalan keluar dari hutan, mengambil jurusan yang berlawanan agar tidak diketahui oleh Hek Hua Kuibo. Hutan itu amat lebat sehingga menjelang fajar dia baru bisa keluar dari hutan. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba ia mendengar suara ketawa nyaring dan cekikikan, suara ketawa kuntilanak. Dan sebelum dia sempat melihat dari mana datangnya suara itu, tiba-tiba orangnya sendiri telah berkelebat dan berdiri di depannya dengan sapu tangan panjang itu diputar-putar dengan sikap mengancam sekali. Bengsan takut bukan main, akan tetapi dia cerdik. Cepat-cepat dia berkata, Hek Hua Kuibo, perutku lapar sekali, semalam penuh putar-putar di dalam hutan mencari makanan tidak ada. Aku tersesat sampai sini. Hek Hua Kuibo memandang tajam, kau bukannya hendak lari. 3 macam ilmu belum kuhafal sempurna, bagaimana aku berani mati meninggalkan tempat ini? Seorang laki-laki sudah berjanji. Ia tidak melanjutkan kata-katanya karena memang tadinya dia bermaksud hendak lari.